warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safiah Tijani dari SDN Kota Baru. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru. Di samping saya sudah ada Ibu Dea. Beliau seorang guru SMK di Kota Cimahi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Jani. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya mewawancarai Ibu. Silakan. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Dea Asriana Panggiani. Saya guru di SMK, di salah satu SMK di Kota Cimahi. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Saya menjadi seorang guru sudah hampir 15 tahun. Mengapa Ibu memilih menjadi seorang guru? Alasan memilih profesi guru, selain guru itu adalah salah satu merupakan profesi yang memang dulu dari kecil dicita-citakan. Selain itu, guru juga adalah di sudut pandang saya, guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Banyak keberkahannya karena pekerjaannya adalah menyampaikan ilmu, maka keberkahannya akan terus mengalir ketika ilmu tersebut digunakan oleh para siswanya. Jadi yang dicari itu adalah keberkahan. Apa suka dan duka menjadi seorang guru? Suka dan duka. Kalau misalnya mengenai suka, mungkin senang ya. Senangnya menjadi seorang guru itu karena berinteraksi dengan para siswa yang notabene mereka itu kan usianya lebih muda dibandingkan kami para guru. Maka terasa selalu muda dan keceriaan selalu menyertai di setiap hari-harinya. Itu mungkin jadi kondisinya selalu happy kalau menjadi seorang guru. Kalau dukanya apa ya? Mungkin karena saya adalah seorang perempuan, bukan duka, mungkin hal yang terberat itu harus meninggalkan keluarga dan anak di rumah. Jadi anak didik saya di sekolah didampingi oleh saya, sedangkan anak saya didampingi oleh gurunya yang lain gitu. Tapi itu supaya tidak jadi masalah. Apa hal yang paling berkesan selama Ibu mengajar? Hal yang paling berkesan itu adalah ketika menemukan hal-hal baru di dunia pendidikan. Karena kan dinamika pendidikan itu setiap waktunya berkembang ya. Itu menjadi hal yang menantang bagi saya pribadi, dan itu hal yang memang apa ya? Tadi pertanyaan apa? Hal yang paling berkesan. Yang berkesan itu yang membuat saya berkesan karena harus mempelajari hal-hal yang baru, terutama dunia pendidikan, terutama guru ini banyak sekali tantangannya ketika kita akan meranjak atau memperbaiki karir. Itu berkesan. Apalagi bertemu dengan berbagai macam karakter siswa yang berbeda. Itu mengesankan. Bagaimana cara Ibu menghadapi murid yang nakal? Murid yang nakal. Kalau menghadapi murid yang nakal, mungkin cara yang pertama adalah melakukan pendekatannya dengan cara dipanggil dan diajak ngobrol. Nah, cara mengajak ngobrolnya itu bukan dengan mengintimidasi atau menyudutkan. Kamu begini tidak, tapi dengan ngobrol dari hati ke hati sehingga dia mengungkapkan apa sih dia sampai bersikap yang tidak tepat ya. Nah, kalau itu kan bersikap yang tidak tepat, sehingga kita tahu alasan dia melakukan hal yang tidak tepat tersebut, maka disitulah kita bisa memberikan treatment supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Apa harapan Ibu untuk murid-murid di masa depan? Harapan untuk murid-murid di masa depan adalah menjadi murid, siswa atau insan yang lebih berpikir secara terbuka, mempunyai pemikiran yang luas,
dan tentunya sukses ya. Jadi menjadi siswa itu adalah suatu keberkahan karena tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi seorang siswa. Banyak juga kan anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk bisa bersekolah ya. Jadi harapannya untuk lebih berpikir ke masa depan aja sih, lebih sukses. Apa yang biasanya Ibu lakukan jika murid kesulitan memahami pelajaran? Kalau misalnya ada siswa yang kesulitan memahami pelajaran, misalnya pelajaran saya, kalau saya pribadi suka melakukan pemanggilan. Misalnya dia ternyata tidak paham dengan satu materi misalnya, itu dilakukan pemanggilan. Nah, kemudian ditanya di titik mana dia tidak paham, kemudian bagaimana yang perlu didalami. Disitulah cara saya memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak yang merasa kurang dengan memberikan pelajaran tambahan, intensif gitu ya, atau menjelaskan yang paham gitu sih kalau misalnya anak yang kurang dalam memahami pelajaran. Siapa guru yang menginspirasi Ibu ketika masih sekolah dulu? Kalau guru yang menginspirasi saya dulu itu ada 2 guru ya. Dulu zaman SMP saya terinspirasi dengan guru matematika karena cara dia menjelaskan itu secara detail, bahkan dia menjelaskan menghitung rumus-rumus matematika itu sampai keluar papan tulis, tapi itu sudah saya paham. Itu untuk guru SMP. Kalau di SMA justru saya terinspirasi oleh guru praktek. Guru praktek biologi. Dia menjelaskannya begitu sangat paham dan kelihatan sangat pintar dalam menjelaskan. Nah, kalau di kampus saat kuliah pun saya terinspirasi dengan salah satu dosen statistika yang katanya statistika itu sulit, tapi justru itu menjadi mata kuliah favorit saya. Itu gara-gara dosennya yang menjelaskannya begitu amat luar biasa dan saya paham gitu. Dan itu yang bikin terinspirasi. Karena saya tertarik jadi guru karena saya sepertinya tertantang harus bisa menjelaskan seperti mereka. Apa pesan Ibu untuk anak-anak agar rajin belajar? Untuk anak-anak supaya rajin belajar itu adalah pesan saya, belajar itu bukan jadi belajar itu tujuannya bukan untuk pintar. Kalau pintar itu bonus, tapi belajar itu adalah suatu keharusan karena jadi sebagai muslim juga kita untuk menutup ilmu sampai menutup mata ya. Maka belajarlah dari saat kita bisa memulai belajar sampai kita menutup mata, sampai kita meninggal tuh ada kewajiban untuk belajar. Jadi bukan untuk pintar, tapi bahwa belajar itu adalah suatu kewajiban. Kalau pintar itu adalah bonus dan tidak ada sesuatu hal yang hasil itu tidak bisa tidak mungkin menyalahi hasil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rajin belajar